Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eee, Bu Novi izin untuk menyampaikan UAS saya, yaitu dari mata kuliah Sistem Basis Data. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniansyah, SI 301. Saya tadi ini saya lupa lagi. Oke, NIM saya 220101010105. Pada kali ini, soal UAS-nya yaitu, eee, buat video terkait, sistem basis data. Yang pertama adalah penjelasan terkait, perintah SQL DDL, yaitu, Data Definition Language. Nah, Data Definition Language itu artinya mendefinisikan sebuah table, indeks ataupun, skema table. Jadi, pada saat kita membuat data, nah itu kita harus membuat skemanya dulu, yaitu, skemanya itu disebut yaitu Data Definition Language. Nah, di mana di sini, saya sudah buat contohnya. Sorry, ikan, oke. Nah, di sini saya membuat, tabel mahasiswa. Create table mahasiswa baru. Nah, kemudian ada ID, INT primary key, nama varchar, jurusan varchar 50, kemudian mengubah struktur data table, yaitu alter table mahasiswa, add kolom email, artinya ini adalah menambah email, data field email, kemudian menghapus tabel mahasiswa. Oke, di sini saya akan coba dulu satu persatu. Untuk DLL-nya, sini saya menggunakannya memakai Navicat untuk pengelolaan database-nya. Ini saya membuat database baru, saya buat, DB mahasiswa. Oke, karakter inset-nya itu general. TF8 MB4. Terus saya buat ini generasi AI ya. Generasi AI agar data-data yang berbau koma-koma bisa masuk, atau garis miring atau apa gitu. Tadi DB mahasiswa. Oke, sini sudah ada. Oke, di sini, belum ada table. Mungkin di sini saya bisa menambahkan, new query untuk eksekusi, DLL ya. Yang untuk mempercepat waktu pembuatan, nah saya langsung copy paste aja yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat, create table mahasiswa, membuat table mahasiswa dengan ID primary key. Oke, saya jalankan. Oke, sudah jadi. Kemudian di sini saya refresh. Nah, sudah ada. Nah, di sini sudah ada. Ya, sudah ada ID, nama, dan jurusan. Nah, bagaimana saya menambahkan sebuah email dalam ADL itu ada namanya perintah untuk mengatur struktur table, yaitu untuk menambahkan field-nya bisa kita pakai ini. Di sini saya run select aja untuk menjalankan. Nah, maka di sini ini akan menambah email. Nah, contoh saya tambahkan satu lagi status. Nah, contoh di sini saya alter table, mahasiswa, sorry, alter table mahasiswa add kolom sama dengan di sini status ya. Statusnya aktif atau tidak gitu aja dulu ya. Nah, sini bisa 20 mungkin. Oke, sini saya coba jalankan. Oke, sudah ada. Di sini tinggal saya refresh data mahasiswanya.
Oke, sudah masuk. Di sini saya ini adalah sebuah DLL, Data Definition Language, di mana di sini ada skema, kemudian ada, primary key, index, dan segala macam ini kita atur di DLL. Kemudian yang soal kedua, yaitu adalah buatlah penjelasan terkait perintah SQL DML. Nah, SQL DML itu maksudnya adalah, eee data manipulation language, yaitu, memanipulasi sebuah data yang sudah ada atau, tabel-tabel yang sudah ada, kita manipulasi, kita dapat menambahkan isinya, menghapus ataupun mengedit, melalui, perintah-perintah dari DML, yaitu data manipulation language. Nah, contohnya di sini saya sudah buat juga terkait manipulation language. Nah, di sini ada insert body. Nah, ini untuk menambah, mengupdate, nah mendelete gitu, seperti itu. Oke, saya akan mengimplementasikannya di query yang sama, karena saya belum save, ini kita hapus dulu, tidak usah dihapus. Oke, di sini saya mau menambahkan ID, nama, jurusan. Ini untuk, field 3 ini aja. Nah, itu ID-nya 1, nama budi dan informatika. Di sini saya mau menjalankan. Contoh, saya menjalankan untuk manipulation data mahasiswa, tabel mahasiswa dengan field ID, nama, dan jurusan. Nah, oke, sudah masuk satu row. Dan kita lihat, refresh, nah sudah masuk. Nah, mengapa emailnya ini tidak terisi? Nah, ini dan status tidak terisi karena saya tidak mendeklarasikan yang ada email dan status. Nah, untuk mengubah datanya, untuk menambah data, mengubah data, jadi bisa menggunakan, update. Nah, di sini update mahasiswa, update, tabel mahasiswa, set. Nah, di sini email sama dengan, di sini bisa saya pakai email saya. Nah, kemudian di sini status, sama dengan aktif. Nah, di sini jangan lupa menambahkan where sama dengan ID sama dengan 1, karena kita indeknya 1. Oke, di sini saya akan mengupdate, untuk, ID 1, memanipulasi data dari tabel mahasiswa, yaitu dengan ID primary key 1, dan saya run. Nah, di sini sudah berjalan, kemudian di sini saya akan melihat datanya. Nah, sudah terupdate, yaitu adalah Gmail aktif 1. Nah, sekarang saya akan mendelete data untuk memanipulasi data mahasiswa yang dengan, ID 1. Di sini ada delete, oke, from mahasiswa, where ID sama dengan 1. Oke, di sini saya akan menjalankan perintahnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya lihat mahasiswa. Oke, sudah bisa. Maka ID yang tadi saya buat dan saya edit itu terhapus. Nah, bagaimana bagaimana caranya agar, saya bisa memasukkan semua data gitu, untuk mempersingkat waktu. Misalnya semua data harus saya lengkapin. Berarti di sini saya bisa, importnya yaitu seperti ini. Ini tinggal kita tambahkan aja email. Import email, kemudian sini status, oke. Di sini emailnya itu adalah info@gmail.com. Kemudian di sini statusnya adalah aktif. Oke, sudah. Sekarang saya jalankan. Sudah terbentuk. Mungkin saya refresh. Nah, ini sudah ada. Ini ya itu disebut dengan data manipulation language. Nah, kemudian di dalam data manipulation language ini ada CRUD,
Nah, itu bisa digabungkan juga dengan misalnya untuk berkelanjutannya mau menggunakan join table, jadi menyelek sebuah table, kemudian menghapus table yang di dalamnya. Misalnya ada beberapa table yang table itu mungkin kita perlukan untuk ada yang dirubah atau seperti apa gitu. Nah, itu bisa melakukannya dengan perintah-perintah insert, update, dan delete seperti itu dan select. Kalau ada juga namanya select untuk mencari data. Contoh di sini saya mau mengeluarkan data mahasiswa, berarti di sini saya select from mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Oke, sini udah keluar select from mahasiswa. Nah, seandainya saya mau membuat mahasiswa satu lagi, ini membuat menambahkan mahasiswa, Rifki, kemudian ini, nah ID-nya adalah 2 karena ini primary key, jadi dia tidak akan bisa nginput kalau seandainya masih satu. Oke, sudah ditambahkan, kemudian saya select mahasiswa. Nah, ini ada 2 mahasiswa. Nah, kemudian saya mau ngambil mahasiswa yang kedua, yang Rifki. Saya sendiri contoh where sama dengan ID sama dengan ID sama dengan 2. Oke, sini saya select ID. Oke, di sini ada keluar Rifki. Oke, seperti ini Bu untuk DML-nya itu data manipulation language. Nah, kemudian soal UAS ketiga yaitu adalah sorry, IRD yaitu adalah Entity Relationship Diagram. Nah, Entity Relationship Diagram ini maksudnya adalah di mana kita membuat diagram untuk mengaitkan database atau data 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 yang data data manipulasi language atau data definition language guna membuat sebuah diagram saling berkaitan dengan data-data lainnya. Contohnya tabel mahasiswa ini dia nanti berkaitannya dengan tabel apa? Contohnya tabel mata kuliah, tabel jurusan. Nah, itu juga bisa bisa dipakai menggunakan ERD entity. Ya, untuk ERD. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk desain ERD mahasiswa mengambil jurusan. Nah, ini kan mengambil mata kuliah, ini kan jurusan sudah ada ya, Pak. Jadi ini nanti ada penjelasannya di normalisasi untuk optimalisasi CRUD. Nah, nanti saya jelaskan lagi di kasusnya data apa, data table yang data table yang harus normalisasi agar tidak terjadinya duplikasi dan tidak terjadinya abnormali pada sebuah database. Nah, di sini table mahasiswa sudah saya buat. Saya akan membuat lagi satu table, yaitu table di mana tabelnya table mata kuliah. Ini saya akan membuat table mata kuliah matkul. Matkul. Oke, di sini ID matkul. Matkul, kemudian di sini nama matkul. Oke, sini hapus. Matkul mata kuliah, ID-nya, terus nama mata kuliah. Nah, oke. Ini mungkin kita akan mengupdate table ya. Oke, ini matkulnya dulu deh saya buat mata kuliah. Nah, di sini saya akan jalankan run matkul. Oke, sudah bisa. Di sini saya refresh. Matkul sudah jadi. Oke, matkul sudah jadi. Sekarang saya menambahkan di sini untuk ID matkul. ID matkul yaitu altar table mahasiswa di sini ID matkul. Nah, mungkin varcharnya di sini saya buat INT.
integer int 2 int 2. Nah, sini saya tambahin kolom. Oke, mahasiswa berarti sini sudah ada kolom ID matkul mata kuliah. Nah, kemudian bagaimana saya memasukkan IRD-nya sebagai IRD. Di sini saya mempunyai sebuah query yang tadi saya buat, query ini. Di sini ada namanya query builder. Nah, di sini dapat, oh, sorry, new query. Ini bisa mendesain sebuah IRD yang dapat dimanipulasi dalam database, cuman seharusnya membuat IRD itu menggunakan Draw.io mungkin terlalu lama. Ini saya langsung menyentuhkannya aja melalui query builder, sama saja. Nah, di sini ada namanya table relationship. Nah, di sini ada table relationship. Yang tadi itu berarti kan ini adalah sebuah primary key, ini adalah ID-nya, ini berhubungan ke mata kuliah sini. Oke, matkul on ID matkul. Nah, maka di sini matkul. Jadi di sini kalau seandainya saya buka query-nya itu adalah ID, nama jurusan, kemudian nama mata kuliah dan status. Nah, dia akan membuild seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian kata saya akan membuild. Nah, hasilnya kosong. Kenapa kosong? Karena ID matkulnya tidak ada. Nah, contoh saya akan memasukkan ID matkul, yaitu ID matkulnya 1 dan 1, bisa secara manual aja. Nah, kemudian di sini ID matkul adalah bahasa Indonesia. Itu aja contoh, Bu. Nah, maka di query sini, query ini saya akan menjalani lagi. Oke, sudah ada bahasa Indonesia Budi. Nah, di sini adalah query builder-nya. Sini seperti ini, ada desain IRD, di mana di situ ada unique primary, kita bisa atur ataupun live join, inner join, kemudian outer join, ataupun bisa memanipulasi, merancang relationship database menggunakan IRD sebelum kita mendesain sebuah database. Nah, mendesain sebuah database kita bisa bentuk dulu IRD-nya agar tidak terjadi apa namanya pembuatan metode prototype, artinya metode prototype dalam database itu, jadi begitu kita sudah buat, kemudian ada penambahan kita harus buat lagi, kemudian ada kerancuan antara data yang sudah kita susun, kemudian ada data lagi, kemudian relationship-nya banyaknya anomali-anomali relationship. Nah, seperti itu untuk IRD. Kemudian untuk normalisasi, yaitu yang keempat, yaitu adalah untuk penjelasan tentang normalisasi. Yaitu normalisasi sebuah database itu berfungsi untuk mengoptimalisasikan jalannya sebuah data pada sebuah sistem. Contohnya agar tidak terjadi duplikasi data, pertama duplikasi data, yang kedua tidak terjadi anomali data yang tidak tidak berguna ataupun membuat error seperti itu, Bu. Oke, penjelasan berikutnya untuk normalisasi mungkin saya akan ambil contoh ya, saya akan mencoba untuk membuat normalisasi, yaitu yang tadi saya bilang, normalisasi itu untuk mengoptimalkan sebuah query database untuk CRUD, di mana CRUD tersebut itu terdapat 3 form normalisasi, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, di mana klausul itu sudah saya buat pada sini, itu pertama, itu 1NF, yaitu first normalization from. Nah, di sini
tidak boleh adanya array dalam sebuah table atau kolom. Nah, kenapa? Karena akan terjadi, banyak, banyak data penyimpangan. Misalnya contoh mata kuliah di sini saya membuat, versi varchar array yang di mana di sini ada free, bebas untuk, dimasukkan apa saja, tidak terrelationship ke table ke salah satu table. Nah, di sini saya akan coba membuatnya. Nah, kemudian saya coba di sini. Oke, saya akan mencoba membuat satu tabel ini. Di sini kita dapat memasukkan, mahasiswa yang tadi mata kuliah yang tadi sudah ada. Nah, di sini saya tinggal rubah aja ya. Mahasiswa ini untuk datanya, struktur mahasiswa, di sini desain tabel. Oke, di sini apa, mata kuliah ya. Di mata kuliah, saya membuat mata kuliah, mahasiswa NF ya, normalisasi satu NF saya buat mesin Serum. Oke, sini tabelnya sudah ada untuk NF. Nah, di mana ini kita membuat mahasiswa misalnya Arif, jurusan IT, mata kuliah A. Nah, kemudian bawahnya, eee, nah kemudian 2 Rifki, IT, CDF. Nah, jadi ini mata kuliah yang, tidak jelas, datanya menjadi sebuah array dalam sebuah database karena harusnya mata kuliah ini itu adalah, baku, maksudnya baku itu yang sudah kita tetapkan dan tidak bisa sembarangan masuk kecuali nama ataupun, keterangan ataupun deskripsi, nah itu boleh menggunakan array. Nah, oke. Setelah saya buat itu untuk normalisasi, satu NF yaitu normalisasi from. Nah, kemudian yang kedua adalah, to NF second normalisasi from harus memenuhi satu NF dulu. Jadi di mana, kalau kita mau melanjutkan normalisasi from yang kedua, kita harus melengkapi, satu NF dulu, yaitu semua atribut harus bergantung pada primary key. Nah, semua atribut harus bergantung pada primary key. Nah, contohnya di sini ada namanya mahasiswa mata kuliah, kemudian di sini ada, mahasiswa mata kuliah. Nah, di sini bisa kita, create table ada 2 ID semua tergantung sama primary key. Sini ada ada 2 tabel utama, yaitu ada tabel mahasiswa yang tadi kita sudah buat, kemudian tabel mata kuliah yang tadi juga sudah saya buat. Nah, kemudian untuk itu saya akan membuat, harus ketergantungan dengan, satu satu tabel ini harus mempunyai referensi tersebut. Contoh ID mahasiswa ID mahasiswa itu referensinya kemana. Nah, mahasiswa ID. Nah, ini nanti kita tinggal baca, mahasiswa mata kuliah. Di sini saya akan buat, di dalam sini. Oke, di sini karena saya sudah membuat mahasiswa, di sini mahasiswa ID, kemudian mata kuliah juga ID. Nah, maka di mahasiswa mata kuliah, sini saya, mendeklarasi yaitu ID mahasiswa dan ID mata kuliah, INT. Nah, ID mahasiswa ini referensinya dari mana? Dari mahasiswa ID, sedangkan ID mata kuliah itu, ini referensinya dari matkul, kita ganti matkul, kemudian, ID matkul, ID matkul, contoh. Oke, sini saya akan coba jalankan, mudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Sini saya refresh. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah database. Nah, di mana ID mahasiswa sama dengan ID matkul. Nah, oke, kemudian di sini
Saya akan buat mahasiswa, eee, ID mahasiswa contoh adalah ID nomor 2, oke. Matkulnya kita matkul nomor 1, oke. Kemudian di sini berarti mahasiswa yang nomor 2 adalah ID matkulnya, mata kuliahnya 1. Jadi di sini kita, search-nya by, ID guna mempercepat optimalisasi query, to second second normalisasi from ya. Jadi di mana, sebuah database ini sudah harus mempunyai primary dulu, seperti mahasiswa, matkul, baru namanya di sini kita panggil mahasiswa matkul. Artinya kita ada melewat 2 data ini aja, agar dia cepat untuk loading-nya, kemudian kita baru menarik beberapa mahasiswa atau matkul melalui, eee, mahasiswa matkul ini, mata kuliah. Selanjutnya adalah 3NF. 3NF ini, treat normal from, itu tidak boleh ada ketergantungan, transitif. Contohnya adalah create mahasiswa, ID primary sama dengan, nama varchar, jurusan, INT contohnya, kan jurusan ID sama dengan referensi jurusan.id. Oke, jadi, di sini itu adalah, di mana tidak boleh adanya tergantungan transitif atau satu sama lain. Jadi harus dihilangkan tergantungan satu sama lainnya. Jadi di sini, misalnya jurusan primary key, nama jurusan, referensi jurusan sama dengan ID. Jadi di sini tidak ketergantungan, dari data, jurusan seperti itu, Pak. Nah, contohnya saya akan buat jadi di sini, kita tidak pakai design builder atau join table, itu bisa tergantungkan. Dan di sini saya akan membuat, contohnya, ini kita buat sudah mahasiswa primary key jurusan ID, mungkin di sini jurusannya sudah ada jurusan. Nah, kemudian di sini kita tinggal bikin table lagi, yaitu table jurusan. Di sini kita copy aja biar cepet. Nah, ini kita buat table jurusan, Bu. Nama jurusan ID, oke. Ini saya akan menjalankan. Nah, oke, di sini sudah jalan, yaitu tabel jurusan. Nah, jurusan tersebut ini saya misalnya, ID 1 itu jurusan informatika. Kemudian ID 2 itu SI, ID 3 akuntansi. Oke, sudah jadi jurusan, kemudian sudah ada mahasiswanya, kemudian di sini kan, di sini adalah, ini kita kan form ini kan ini membuat array nih, karena kan tadi kita sudah normalisasi berarti array jurusan ini kita harus normalisasi dulu di, apa namanya, first normalisasi form, di mana kita harus mengganti dulu jurusannya seperti ini, jurusan sama dengan INC, oke, table, kita lihat dulu, udah delete, kemudian mahasiswa, kemudian service, ke sini, bikin altar table-nya dulu. Ini jurusan ID, ini sudah nanti sini. Oke, sini jurusan ID, mahasiswa, add column jurusan ID sama jurusan reference. Oke, jalanin. Oke. Kenapa jurusan ID? Oke. Mesti buat baru berarti. Kita coba buat baru aja. Nah, oke, mahasiswa ID jurusan. Nah, ini kita coba jalankan mahasiswa 2.
TNF, kita akan coba TNF. Good, oke. Sini kita sudah buat, 2 tabel, yaitu, tabel mahasiswa dan jurusan, di mana tabel jurusan ini di sini, misalnya kita jurusan kita buat dulu, SU sudah kita buat, kemudian kita mahasiswa NF, ID-nya 1, nama mahasiswanya contoh Rifki. Nah, di sini kita akan memilih ID-nya. ID-nya itu dapat dipilih misalnya 1, 3, atau 2, misalnya pilih 3. Nah, oke. Jadi, misalnya 2, Arif, kemudian di sini saya pilih 1. Oke, dah, udah. Jadi, bagaimana saya untuk, lagi 3, ini 4. Nah, ya tidak akan bisa menambah karena dia harus, forget K jurusan, jadi memilih jurusan yang, sudah ada, seperti itu. Misalnya 2. Oke. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Di sini kita coba query builder untuk, data builder. Ini ada model, sebenarnya ini model ini bisa kita bikin, IRD tadi, indika konseptual, diagram, tadi IRD, saya lupa pokoknya Pak, nggak apa-apa, nanti aja. Oke, yang tadi kita balik ke tadi, contoh saya akan mengeluarkan, dari builder sebuah mahasiswa TNF, kemudian jurusan. Nah, dia akan otomatis kesambung karena kita pakai full, for apa namanya, Bodigen K, referensi. Nah, ini kita tinggal panggil aja nama sama jurusan. Ini build. Nah, ini akan cepat untuk keluarnya, yaitu informatika matkul gitu. Oke, sudah. DNF, nama Rifki, kemudian jurusan. Nah, di sini, mata kuliah bahasa Indonesia. Kenapa di sini keluar Pak? Karena dia udah referensi otomatis di mahasiswa mata kuliah. Karena kalau kita milih mahasiswa 2, dia otomatis ID mata kuliahnya 1. Ya, jadi di sini normalisasi formnya dia otomatisasi berjalan, akan query-nya akan keluar. Jika kita mengeluarkan, data misalnya nama dan jurusan, maka nama kuliahnya itu otomatis akan keluar. Bu, sorry. Ya mungkin itu aja Bu, yang saya jelaskan terkait UAS saya. Untuk 4 soal ini, mungkin itu yang saya mengerti, yang saya pelajari Bu. Mohon mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengerjakan UAS saya. Saya Rifki Kurniansyah, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.